Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Indiko Gitari, Saya Ayu Apsari. Saya Siti Umi Kulsum. saya Siti Nur Khadijah, dan Mutia Nabila yang berhalangan hadir. Nah, di sini kita akan berpresentasi tentang komparatif akuntansi tiap negara, dan kelompok kami memilih negara Eropa. Komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi internasional menjadi semakin penting dengan banyaknya perusahaan multinasional atau MNC yang beroperasi di berbagai negara di bidang produksi, pengembangan produk, pemasaran, dan distribusi. Di samping itu, pasar modal juga tumbuh pesat yang ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga memungkinkan transaksi di pasar modal internasional berlangsung secara real-time basis. Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan, sering sekali termasuk hukum dan anggaran dasar, yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Jasa standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar. Susunan standar akuntansi biasanya menggabungkan kombinasi dari kelompok sektor umum dan swasta. IFRS dalam Uni Eropa. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang diikuti. Penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang penting. Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi. Yang kedua, patokan akuntansi. Dalam IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelanjaan. Goodwill merupakan perbedaan antara harga pasar dalam pertimbangan yang ada dan harga pasar dari aset cabang. Kewajiban dan kewajiban bersyarat. Goodwill diuji setiap tahun untuk memeriksa penurunan nilainya. Goodwill yang negatif harus segera diakui dalam pendapatan. Merupakan kekuatan untuk ikut serta dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tempat modal tersebut ditanamkan, tapi bukan untuk mengendalikan kebijakan tersebut. Transaksi laporan keuangan dan operasional asing didasarkan pada konsep mata uang fungsional. Mata uang fungsional merupakan lingkungan ekonomi utama di mana entitas asing tersebut. Akuntansi keuangan 5 negara. Yang pertama, Prancis, Jerman, Republik Ceko, Belanda, dan Inggris. Standar akuntansi keuangan 5 negara. 1. Prancis. Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Perintah penggunaan daftar akun nasional yang sama tidak membebani bisnis Prancis karena ketentuannya sangat diterima dalam praktik. Akuntansi Prancis sangat terhubung dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengabaikan fakta bahwa legislasi komersial dan undang-undang perpajakan yang mengatur banyak akuntansi dan laporan keuangan Prancis yang sebenarnya undang-undang perpajakan juga sangat mempengaruhi akuntansi di Prancis. Pengeluaran bisnis bisa dikurangi untuk pajak hanya jika benar-benar dibukukan dan dituliskan dalam laporan keuangan tahunan. Regulator CNC atau Badan Akuntansi Nasional, CRC, Komite Regulasi Akuntansi, AMF, Otoritas Pasar Keuangan, OEC, Institut Akuntansi Publik, CNCC, Institut Nasional Undang-Undang Auditor, Regulasi Plan Comptable General, Undang-Undang Akuntansi Nasional. Laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur, laporan auditor, laporan arus kas direkomendasikan oleh CNC. Laporan kas Prancis adalah laporan pencegahan kebangkrutan bisnis dan sebuah laporan sosial bagi perusahaan besar. Laporan keuangan harus diaudit kecuali untuk perusahaan kecil, kewajiban terbatas, dan kemitraan. Pengukuran akuntansi, perusahaan-perusahaan Prancis yang terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dan perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini. Namun, semua perusahaan Prancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada tingkat perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung penghasilan wajib pajak. Aset-aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan, walaupun revaluasi diperoleh
tetap dikenakan pajak sehingga jarang ditemukan dalam praktiknya. Kedua adalah Jerman. Iklim akuntansi Jerman terus berubah semenjak akhir Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, akuntansi bisnis menekankan daftar akun nasional dan seksional. Commercial Code menetapkan beragam prinsip tentang pembukuan rapi dan audit yang mandiri hampir tidak selamat dari perang. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mulai mengeluarkan perintah penyelarasannya, di mana negara-negara anggotanya diwajibkan untuk menggabungkan diri dengan undang-undang nasionalnya. Undang-undang perpajakan juga sangat menentukan akuntansi komersial. Prinsip penentuan menyatakan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan oleh apapun yang dibukukan dalam catatan keuangan sebuah badan usaha. Karakteristik selanjutnya adalah ketergantungan pada keputusan undang-undang dan pengadilan. Tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan mengikat atau otoritatif. Regulator di RSC, German Accounting Standard Committee. Yang kedua GASC, yaitu mengawasi DRSC. Yang ketiga ada FREP, yaitu Dewan Sektor Swasta. Yang selanjutnya ada Chamber of Accountants. Regulasi Jerman Commercial Code HGB dan keputusan hakim. Akuntansi Jerman dirancang untuk menghitung jumlah pendapatan yang tepat yang bisa menjaga kreditor setelah adanya pembagian kepada pemilik. Lalu laporan keuangannya terdapat neraca, laporan laba rugi, catatan, laporan manajemen, laporan auditor. Perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan diperbolehkan untuk menyusun sebuah neraca singkat. Lalu laporan khas Jerman adalah laporan pribadi dari auditor kepada Dewan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan. Semua perusahaan bisa menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuangan gabungan, namun laporan keuangan perusahaan pribadi harus mengikuti persyaratan HGB. Lalu ada pengukuran akuntansi. Berdasarkan HGB, metode pembelian atau akuisisi merupakan metode penggabungan yang mendasar, tapi penyatuan kepentingan bisa diterima dalam keadaan tertentu. Ada dua bentuk metode pembelian yang diizinkan, yaitu metode nilai buku dan metode revaluasi. Yang ketiga ada Republik Ceko. Akuntansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali. Seiring dengan sejarah politik negaranya, praktik dan prinsip akuntansinya digambarkan oleh negara-negara berbahasa Jerman di Eropa hingga akhir Perang Dunia Kedua. Setelah tahun 1989, Ceko bergerak cepat menuju ekonomi berorientasi pasar. Pemerintah mengubah susunan hukum dan administrasinya untuk merangsang ekonomi dan menarik investasi asing. Regulatornya seperti Parlemen, Menteri Keuangan, Chamber of Auditors. Untuk regulasinya sendiri, Commercial Code, Accountancy Act, dan Dekret Menteri Keuangan. Untuk laporan keuangan dari Republik Ceko sendiri, ada neraca, akun keuntungan dan kerugian seperti laporan laba rugi, dan catatan. Perusahaan kecil tidak diwajibkan melakukan audit memiliki persyaratan pengungkapan yang singkat. Perusahaan Ceko yang terdaftar harus menggunakan IFRS dan memberikan laporan laba rugi per 3 bulan sekali. Perusahaan tidak terdaftar bisa memilih IFRS atau standar akuntansi Ceko dalam laporan keuangan gabungan mereka, tetapi harus menggunakan standar Ceko dalam laporan perusahaan pribadi. Untuk pengukuran akuntansinya sendiri, metode akuntansi digunakan untuk menghitung kombinasi bisnis. Goodwill atau hak cipta yang muncul dari kombinasi bisnis dimasukkan dalam tahun pertama penggabungan atau dikapitalisasikan dan diamortasikan atau dihak akuisisi selama tidak lebih dari 20 tahun. Aset-aset berwujud dan tidak berwujud dinilai berdasarkan biaya dan dihapus pada umur ekonomis yang diharapkan. Persediaan dinilai pada biaya rendah atau
nilai yang bersih yang dapat dicapai, dan FIFO serta metode rata-rata memungkinkan adanya asumsi aliran biaya LIFO tidak digunakan. Yang keempat, Belanda. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan sebuah negara hukum, namun akuntansinya diorientasi ke arah kewajaran penyajian. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah. Akuntansi di Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibat banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengumpulan akuntansi Belanda juga mau menerima pemikiran asing. Belanda merupakan penyokong awal dari standar internasional untuk akuntansi dan laporan keuangan. Dan laporan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang bisa diterima. Regulator DASB, Dutch Accounting Standard Board, AMF. Selanjutnya ada Enterprise Chamber, ada NIFRA. Regulasi Acts on Annual Financial Statement 1970. Untuk laporan keuangannya ada neraca, laporan laba rugi, catatan laporan direktur, dan informasi lain yang sudah ditentukan. Laporan arus kas dianjurkan perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan dapat menyusun laporan laba rugi singkat dan neraca. Perusahaan menengah harus diaudit tapi boleh mengeluarkan laporan laba rugi singkat. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang berbeda. Perusahaan terdaftar harus menggunakan IFRS, tapi semua perusahaan dibolehkan menggunakan IFRS alih-alih pedoman Belanda. Pengukuran akuntansi. Walaupun metode akuntansi penyatuan kepentingan untuk penggabungan bisnis diperbolehkan dalam keadaan tertentu, metode ini jarang digunakan di Belanda karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan aturan perhitungan. Seseorang akan mengira bahwa ada kesempatan untuk memanipulasi penghasilan. Selain itu, ada fleksibilitas dalam penyertaan obligasi masa depan yang mungkin ada. Yang kelima, Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis, merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu, secara berturut-turut, undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainnya. Warisan akuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti yang kita kenal saat ini. AG, FRC, AIDB, dan POB. Regulasinya Undang-Undang Perusahaan 1981 dan Profesi Akuntansi. Laporan keuangan, laporan direktur, laporan laba dan rugi serta neraca, laporan arus kas, laporan keseluruhan laba dan rugi, laporan kebijakan akuntansi, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan laporan auditor. Perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan termasuk laporan gabungan dan diizinkan untuk menyusun akun singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Akuntansinya, Inggris memperbolehkan adanya metode akuisisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang atau menggabungkan gabungan keduanya. Pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasikan dan kewajiban sewa ditunjukkan kepada sebagai hutang. Semua perusahaan Inggris diizinkan untuk menggunakan IFRS alih-alih GAAP Inggris yang baru saja dijelaskan. Jadi, inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas untuk perusahaan-perusahaan Inggris yang tidak